Salam saudara, kali ini kita belajar dari keluarga Kain dan Habel. Orang ini kedua bersaudara, dan tentunya saya berikan judul hari ini Iman, Dosa, dan Kasih Allah. Nah, saya memulai dengan suatu cerita. Bayangkan ada dua orang anak kecil yang masing-masing ingin memberikan hadiah kepada ayah mereka. Anak pertama mengumpulkan uang sakunya selama berbulan-bulan, lalu membeli hadiah kecil tapi penuh makna. Anak kedua mengambil apa saja yang ada di rumah tanpa banyak pikir, lalu membungkusnya seadanya. Ketika ayah mereka membuka hadiah itu, ia tentu lebih terharu oleh usaha dan kasih yang nyata, bukan sekedar oleh bentuk hadiah. Begitu juga Allah, Ia melihat hati di balik persembahan kita, bukan hanya apa yang tampak di luar. Cerita ini, saudara, saya lanjutkan kisah Kain dan Habel yang tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Namun saya tidak membacanya seutuhnya, itu tugas saudara di rumah. Keluarga Kain dan Habel adalah keluarga pertama yang lahir dari Adam dan Hawa setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Kisah ini memperlihatkan bagaimana dosa mulai merusak hubungan manusia, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga antar sesama. Yang pertama adalah teologi kehidupan keluarga Kain dan Habel. Kemudian pentingnya persembahan yang benar dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 6. Nah, saudara, Habel mempersembahkan yang sulung dari kambing dombanya dan lemaknya. Ini menunjukkan hati yang mengutamakan Allah. Itu tujuan daripada persembahan yang dikerjakan oleh Habel. Kain mempersembahkan hasil tanah, tetapi tidak dijelaskan bahwa ia mempersembahkan yang baik. Nah, Allah memperhatikan bukan hanya apa yang diberikan, tetapi hati yang memberi. Nah, ini seringkali kita temukan hal ini bagi orang yang memberi. Iman menjadi dasar ya dalam Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Nah, makanya saya harapkan kepada teman-teman, para jemaat gereja, kalau mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, maka persembahkanlah yang terbaik. Nah, kemudian dosa yang mengintip di pintu dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7, Allah memperingatkan Kain bahwa dosa mengintip dan harus ditaklukkan. Seharusnya Kain itu mengalahkan daripada dosa itu sendiri. Tetapi sebaliknya, setelah kejatuhan di Taman Eden, dosa menjadi kekuatan aktif yang harus dilawan manusia. Seharusnya manusia sanggup melawan kekuatan dan kuasa iblis itu. Tidak cukup hanya beragama. Ada peperangan rohani di dalam hati. Banyak orang beragama, tetapi mereka berkompromi dengan dosa. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 berkata, kebencian dan pembunuhan. Orang yang benci itu akhirnya membunuh seseorang. Kain membunuh Habel karena iri hati. Dan saya mengajak saudara, dimanapun engkau berada, jangan sekali-sekali engkau iri hati kepada siapapun. Jangan engkau iri hati atas keberhasilan orang lain. Perbuat yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kebencian terhadap saudara adalah akar pembunuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 sampai 15. Kehidupan rohani tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Nah, itu kita harus mengutamakan cinta kasih
kepada sesama kita. Nah, bagian keempat adalah penghakiman dan anugerah yang dalam Kejadian pasal 4 ayat 9 sampai 15. Saudara, Allah menghukum Kain. Tanah tidak akan lagi menghasilkan dan ia menjadi pelarian. Maka saudara, hati-hati dalam hidup ini. Kenapa kita dalam keadaan kekurangan? Kenapa hidup kita dalam kekeringan? Karena memang roh kebencian masih ada dalam hati kita. Namun Allah juga memberi tanda perlindungan kepada Kain agar tidak dibunuh. Walaupun Kain sudah jatuh dalam suatu dosa, tapi Allah selalu mengasihi Kain. Allah adil dalam menghukum dosa, tetapi juga penuh belas kasihan. Memang Allah itu luar biasa, saudara. Walaupun kita jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengampuni kita. Jadi praktisnya bagi keluarga zaman sekarang adalah ya, kepada semua keluarga, kepada di rumah, didik anak-anak untuk memiliki iman yang sungguh kepada Allah, bukan hanya tradisi agama. Yang kedua, ajarkan bagaimana mengelola emosi. Iri hati dan kemarahan harus dikalahkan dengan kasih dan pengampunan. Utamakan, garis bawahi, harus dikalahkan. Maksud saya, iri hati dan kemarahan harus dikalahkan dengan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, ingatkan bahwa hidup ini adalah peperangan rohani dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan dosa. Dan yang kelima adalah tunjukkan bahwa Allah tetap membuka jalan pertolongan bagi mereka yang jatuh. Kalaupun saudara jatuh dalam dosa, datanglah kepada Tuhan. Dia mengasihimu. Dia mengampunimu. Keluarga pertama ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membangun iman yang benar. Menjaga hati kepada kasih dan keadilan Allah. Mari kita belajar untuk menjadi religius. Bukan hanya untuk menjadi agamawi. Tetapi sungguh-sungguh hidup dalam iman dan kasih kepada Allah dan sesama. Terima kasih, semoga renungan ini memberkati saudara. Terima kasih, shalom.